Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kewirausahaan pertemuan kelima. Yang kita akan bahas pertama kali pada pertemuan ini adalah menentukan segmen pasar dan media jalinan hubungan dengan konsumen. Oke. Nah, bisnis itu biasanya dimulai dengan menentukan segmen atau segmentasi. Nah, segmentasi itu adalah membagi kelompok konsumen menjadi beberapa kategori. Menurut usia, gender, dan atau tingkat pendapatan, itu adalah beberapa contoh segmentasi yang biasanya dilakukan usaha terkait dengan produk yang akan mereka jual. Oke, next. Nah, pentingnya segmentasi pasar apa? Mas Mbak perlu diketahui bahwa sangat sulit menentukan produk yang dapat diminati oleh semua kalangan atau segmen. Nah, jadi biasanya produk itu dibuat eh, secara spesifik untuk kalangan-kalangan tertentu saja yang menjadi sasaran dari produknya. Nah, oleh karena itu produk biasanya dibuat dengan mempertimbangkan salah satu atau beberapa segmen saja. Ini juga penting untuk menentukan strategi dalam pemasaran produk. Jadi nanti ketika memasarkan produk, maka tergantung dari segmennya, maka strategi yang dilakukan usaha atau perusahaan itu akan bisa berbeda. Oke, nah ini contoh ya. Pernahkah Anda melihat iklan Ferrari? Enggak kan? Gitu. Karena apa? Karena Ferrari itu adalah salah satu produk mobil ya yang segmennya adalah kalangan atas gitu ya. Kalangan yang pendapatannya mungkin sekian juta dolar per tahun gitu. Sehingga mereka mampu membeli Ferrari. Nah, konon ya, kenapa Ferrari itu tidak pernah ada iklan di TV? Karena mereka tahu orang-orang yang mampu untuk membeli Ferrari itu jarang lihat TV gitu ya. Karena mereka itu biasanya adalah pengusaha-pengusaha, CEO, orang-orang sibuk yang biasanya tidak memiliki waktu untuk lihat TV. Nah, jadi kan tidak perlu gitu ya, tidak perlu diiklankan di TV karena mereka tahu bahwa mereka-mereka yang bisa melihat iklan di TV itu kemungkinan besar tidak memiliki cukup uang untuk membeli Ferrari. Nah, selain itu juga karena segmen yang udah sangat khusus, maka eh, mereka tidak perlu lagi memasarkan mengiklankan produknya karena produknya limited sehingga yang perlu mereka lakukan biasanya hanyalah merilis bahwa mereka mengeluarkan produk mobil yang baru. Nah, dengan merilis itu mereka-mereka yang mampu membeli mobil Ferrari sudah pasti akan langsung menghubungi Ferrari. Jadi mereka nggak perlu iklan karena biasanya produksi yang dilakukan pun oleh Ferrari itu biasanya sangat terbatas. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana produk itu menyasar pada segmen tertentu dan kemudian itu mempengaruhi strategi dari pemasaran produk itu. Oke. Nah, dengan menentukan segmen yang spesifik akan lebih mudah bagi usaha untuk memikirkan strategi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, ketika nanti Mas Mbak itu membuat sebuah produk dan kemudian sudah mendefinisikan segmen apa yang menjadi target utama dari produk itu, maka strategi yang bisa Mas Mbak formulasikan untuk menjual produk itu juga akan sesuai dengan produknya. Jadi kemudian kita tahu bahwa siapa yang nantinya akan membeli produk ini, mengapa mereka membelinya, apa yang mereka butuhkan dari produk ini, ya. Nah, itu semua kita sudah ketahui karena dari awal kita sudah menentukan ketika kita nanti membuat produknya, siapa yang akan kemudian menjadi target pasar kita, target produk kita, gitu ya. Oke. Nah, bila segmen sudah ditentukan, maka menentukan media yang tepat untuk menjalin hubungan dengan konsumen akan lebih mudah. Jadi, kayak tadi contoh Ferrari, karena konsumen mereka adalah mayoritas dari kalangan atas, maka Ferrari tidak mungkin menaruh iklan produknya di Instagram atau di TV atau di media sosial lainnya. Ya, seperti yang tadi sudah saya paparkan. Sehingga mereka tinggal cukup merilis press conference bahwa akan ada
Ferrari tipe baru yang akan dikeluarkan, nah itu sudah cukup. Nah, tetapi bisa jadi produk-produk lainnya berbeda. Nah, ada produk-produk yang biasanya digunakan sehari-hari, nah itu yang biasanya kita temukan di TV. Nah, tapi kalau misalnya produknya itu target utamanya itu misalnya anak muda atau milenial Gen Z, itu biasanya mereka lebih cenderung menaruh iklannya di media sosial seperti Instagram atau Facebook. Nah, kemudian ada juga untuk menyasar yang milenial atau Gen Z itu mereka lebih ke menggunakan tokoh-tokoh kayak artis gitu ya, kayak artis yang sering mereka temukan di Instagram atau mereka temukan di TikTok misalnya. Nah, itu karena mereka adalah sosok-sosok yang familiar sehingga produk-produk yang memang disasar oleh penonton selebriti-selebriti itu produknya akan diketahui oleh penontonnya gitu karena sasarannya memang mereka gitu ya. Media sosial akan sesuai untuk beberapa segmen yang spesifik, tetapi telepon langsung bisa jadi lebih sesuai untuk segmen lainnya. Nah, media jalinan hubungan dengan konsumen itu sebenarnya lebih pada layanan purna jual. Nah, layanan purna jual itu akan berbeda tergantung dari produknya. Produk-produk yang biasanya dikonsumsi anak muda, maka mereka akan familiar dengan email, mereka akan familiar dengan media sosial, ya. Sedangkan untuk generasi-generasi yang pendahulunya gitu ya, itu mungkin tidak terlalu sering berinteraksi di media sosial. Mungkin mereka nggak punya Instagram, mungkin bahkan Facebook itu juga sekedar bikin jarang dilihat, sehingga ketika perusahaan atau usaha itu ingin memberikan layanan purna jual akan sulit gitu bagi mereka untuk mencapai konsumen itu melalui media sosial gitu ya atau email karena mereka tidak akrab dengan platform-platform itu gitu. Tetapi untuk generasi-generasi pendahulunya mungkin media yang mereka lebih prefer untuk mencari layanan purna jual gitu adalah dari telepon langsung gitu ya. Karena biasanya kalau mereka ingin menyampaikan keluhan, mereka biasanya telepon. Di era mereka, maka salah satu komunikasi yang paling efektif gitu ya, yang paling cepat yang mereka ketahui adalah telepon langsung atau direct call, gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan media jalinan hubungan dengan konsumen. Nah, ketika kita membuat sebuah produk, ketika kita nanti menciptakan brand, kita itu juga harus memikirkan nanti ketika produk itu sudah dibeli oleh konsumen, mereka akan menghubungi kita dari mana gitu ya. Mereka itu kalau misalnya mau beli lagi, mereka harus temui kita di mana. Selain itu juga ada platform-platform marketplace yang juga bisa digunakan sebagai media jalinan hubungan dengan konsumen. Ya, supaya kalau misalnya ada apa-apa atau ada pembelian kembali atau ada pesanan ulang gitu, konsumen tahu mereka harus meraih Anda atau menghubungi Anda, mengkontak Anda itu lewat media apa gitu. Oke. Nah, cepatnya perubahan selera konsumen, agresifnya kompetensi, dan kondisi pasar yang mungkin sudah jenuh atau saturated membuat mempertahankan konsumen yang sudah ada menjadi pilihan yang jauh lebih efisien daripada mencari konsumen baru. Nah, ini adalah salah satu faktor penting adanya media jalinan hubungan dengan konsumen. Jadi ketika satu produk itu sudah dibeli oleh konsumen, maka usaha itu sebaiknya mencari cara agar mereka bisa mempertahankan konsumen itu. Kalau misalnya kayak di marketplace, biasanya kalau misalnya Mas Mbak pernah membeli di sebuah toko, maka apabila ada promosi produk baru yang dijual oleh toko tersebut, Mas Mbak akan dihubungi lewat inbox biasanya. Ya, atau kalau misalnya usaha itu lebih cenderung menggunakan media sosial, maka biasanya Mas Mbak akan diminta untuk follow akun Instagramnya, nanti mungkin dapat diskon atau bagaimana, supaya dari situ, dari Mas Mbak follow, maka ketika si merchantnya ini atau si usahanya ini mengeluarkan produk baru, maka Mas Mbak akan langsung tahu informasinya dari feed Instagram Mas Mbak. Ya, jadi ini adalah pentingnya media jalinan hubungan dengan konsumen. Karena ini tadi, jadi kalau misalnya marketnya saturated,
Kayak contoh produk F&B misalnya. Produk F&B itu marketnya sangat saturated sekali. Minuman kayak kopi-kopi aja udah banyak sekali. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan konsumen yang pernah ke kita, gitu ya. Misalnya Mas mau buka cabang Janji Jiwa misalnya. Nah, bagaimana kemudian setelah Mas Mbak itu pernah beli di Janji Jiwa, maka berikutnya Mas Mbak akan beli lagi di Janji Jiwa. Nah, itu apa yang kemudian harus usaha itu lakukan, gitu ya. Nah, salah satu cara lainnya juga melalui program promosi. Di situ program promosi itu walaupun program promosi itu tidak hanya menyasar pada konsumen yang pernah membeli, tapi juga menyasar pada konsumen yang belum pernah membeli, tapi itu juga menurut saya merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk mempertahankan konsumen yang pernah membeli produk itu, atau bahkan juga bisa digunakan oleh usaha untuk menggait konsumen-konsumen baru yang sebelumnya belum pernah membeli produk yang Mas Mbak jual. Jadi ini adalah pentingnya memikirkan gitu ya strateginya bagaimana memilih media jalinan hubungan konsumen yang efektif sehingga kita bisa mempertahankan market share, kita bisa mempertahankan ke konsumen yang sebelumnya sudah pernah membeli produk kita. Oke. Nah, menentukan produk value kemudian. Value itu ada alasan mengapa konsumen memilih sebuah produk tertentu dibandingkan produk serupa lainnya yang ada pada pasar. Jadi nilai produk atau value produk itu berbeda-beda setiap orang. Ketika kita memutuskan untuk membeli produk, misalnya nih handphone misalnya atau smartphone. Nah, orang akan memutuskan untuk membeli Samsung atau membeli Oppo itu berdasarkan value yang mereka lihat pada masing-masing brandnya. Gitu. Ada yang merasa bahwa beli Samsung terlalu mahal, gitu ya, harganya terlalu premium. Gitu. Nah itu adalah value yang dia value-nya adalah value yang dia harapkan dari sebuah produk gitu ya. Itu adalah ekonomis, nah itu tidak ada pada Samsung, tapi mungkin ada pada Oppo misalnya, gitu ya. Nah makanya kemudian dia belinya Oppo. Ini sama-sama smartphone-nya. Tetapi ada orang yang melihat produk itu dari gengsinya misalnya, dari fasilitas yang dia berikan misalnya, gitu. Dari nilainya di mata orang-orang misalnya kan, karena kan gengsinya beda gitu ya. Nah, maka mereka akan cenderung membeli produk Samsung atau produk Apple dibandingkan dengan produk-produk HP Cina gitu kayak Oppo, Vivo, Xiaomi dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah value. Setiap orang ketika mereka memutuskan untuk memilih satu brand dari produk tertentu dibandingkan brand lainnya, itu adalah value-nya. Nah, ini kemudian pentingnya ketika Mas Mbak itu menciptakan sebuah produk, Mas Mbak harus menentukan produknya ini nanti value-nya ada di mana. Nah tadi Mas Mbak udah pilih segmennya siapa, gitu ya. Setelah segmennya kemudian Mas Mbak tentukan, dari situ akan lebih mudah untuk menentukan value apa atau nilai produk seperti apa yang ingin ditonjolkan pada produk yang Mas Mbak jual. Segmentasi dapat mempermudah Anda menciptakan produk yang dapat memberikan value yang tepat bagi konsumen yang tepat. Nah ini Mas Mbak, ya. Nah, sama juga ketika orang lebih memilih untuk beli Starbucks daripada beli Janji Jiwa gitu ya, karena gengsinya beda, kemudian mungkin tingkat kostumisasinya beda. Kalau Anda ke Janji Jiwa mungkin hanya bisa milih menu yang ada gitu ya, sedangkan kalau ke Starbucks mau minta kopi yang model gimana aja, selama bahannya ada mereka bisa bikinin. Nah, hal-hal seperti ini itu yang kemudian dinamakan value. Nah, value yang tepat itu adalah value yang bisa menyasar target pasar yang sudah ditentukan sudah ditentukan Mas Mbak sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya emang marketnya adalah mahasiswa misalnya, nggak mungkin kan kita jual kopi harganya 50.000 satu gelas gitu, ya nggak ada yang beli gitu ya, karena buat mereka value pada produk itu dilihat dari segi seberapa ekonomis produknya, karena mereka belum memiliki penghasilan yang tetap yang bisa mereka gunakan untuk membeli kopi yang segelas 50.000 gitu ya. Sedangkan mungkin bagi segmen lainnya, mereka-mereka yang merupakan pekerja misalnya, maka tingkat
struktur sosial atau gengsi atau tingkat kemudahan atau tingkat kustomisasi itu menjadi hal-hal yang penting bagi mereka sehingga mereka melihat Starbucks mungkin lebih memiliki value daripada janji jiwa. Jadi ini semua ada marketnya, nggak kemudian satu produk itu ketika dia sudah keluar dengan value-nya sendiri dia akan memakan yang lain, belum tentu gitu ya, karena segmennya aja sudah berbeda. Yang disasar Starbucks sama yang disasar janji jiwa berbeda, target konsumennya berbeda gitu ya. Nah, jadi ketika kemudian si Starbucks dan janji jiwa ini menentukan segmen pasarnya, mereka sudah tahu value seperti apa yang akan mereka tonjolkan pada produknya. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya. Oke, berikutnya adalah melakukan riset pasar. Nah, Mas Mbak, tujuan utama dari riset pasar itu adalah mengetahui minat konsumen terhadap suatu produk sebelum produk tersebut dipasarkan. Nah, ini adalah strategi yang menurut saya sangat baik sekali ketika Mas Mbak itu baru akan memulai usaha, baru akan menentukan produk seperti apa yang Mas Mbak akan buat. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan melakukan riset pasar, Mas Mbak tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar untuk mencari tahu apakah produk yang nantinya Mas Mbak akan buat ini itu diterima oleh pasar apa enggak gitu ya. Diterima oleh konsumennya apa enggak. Misalnya nih, Mas Mbak pengen bikin minuman kekinian apapun itulah, entah itu boba, entah itu kopi gitu misalnya, gitu ya. Nah, kemudian targetnya adalah udah jelas anak-anak muda. Gitu. Nah, tetapi karena saking banyaknya produk-produk serupa yang ada di pasar, belum tentu kan produk Mas Mbak itu nanti akan diterima oleh mereka, dalam arti belum tentu mereka mau beli gitu. Nah, dengan melakukan riset terlebih dahulu, Mas Mbak bisa tahu sebelum Mas Mbak buka usahanya. Gitu. Usaha kan butuh modal besar karena butuh beli gelas plastik, karena butuh beli bahan baku, mungkin beli alat-alat yang lain sebagainya. Nah, itu semua tidak perlu terjadi ketika Mas Mbak sudah tahu apakah produk itu nantinya akan diterima oleh konsumen apa enggak gitu, akan diterima oleh pasar apa enggak. Nah, itu adalah fungsi dari riset pasar. Nah, ini entah kemudian risetnya itu dilakukan melalui kuesioner gitu ya, atau entah biasanya itu perusahaan itu ada yang melakukan riset pasar dengan memberikan tester gitu ya, uji coba kepada konsumen apakah konsumen itu tertarik dengan produknya setelah merasakan produknya gitu ya, entah itu produk minuman atau makanan gitu. Nah, itu semua nanti kemudian akan mempengaruhi pengambilan keputusan si usahanya itu tadi. Gitu. Kayak misalnya Mas Mbak memulai usaha, kemudian mencari tahu tentang produknya melalui riset, maka ketika kemudian konsumen itu ternyata umpan baliknya itu negatif, nah berarti harus ada yang diperbaiki sebelum kemudian benar-benar Mas Mbak itu memasarkan produknya itu ke market. Gitu. Jadi nggak perlu sudah misalnya nih, kalau sederhana mungkin nggak akan terlalu terfikirkan ya. Kalau misalnya Mas mau bikin kafe misalnya, bikin kafe itu kan modalnya kan ratusan mungkin hingga miliaran rupiah ya, ratusan juta hingga miliaran. Nah, rugi dong kalau misalnya kemudian setelah kita bikin itu ternyata nggak ada yang mau beli. Nah, maka kemudian pentingnya riset itu adalah riset itu tidak selalu menanyakan kuesioner. Misalnya nih, kita riset dulu tempatnya. Apakah di situ dalam radius nggak tahu 1 kilometer misalnya sudah ada kafe gitu misalnya. Nah, kemudian kalaupun ada kafe seperti apa yang ada di situ? Nah, siapa biasanya konsumen terbanyak yang mengunjungi daerah itu? Kalau misalnya daerah dekat kampus misalnya, berarti kan kalau misalnya ada kafe di daerah dekat kampus, kemungkinan besarnya pengunjung yang paling banyak itu dari kalangan mahasiswa di situ. Nah, kemudian di riset nih, kalau misalnya katakanlah ada kafe dekat Stesia misalnya. Nah, maka yang perlu usaha itu lakukan adalah datang ke Stesia, nanyain ke mahasiswanya. Kira-kira kalau misalnya ada produk seperti ini berminat gak ya? Kira-kira misalnya ada kafe dengan konsep yang seperti ini, kakak-kakak sekalian gitu, misalnya kakak-kakak sekalian itu berminat untuk berkunjung gak ya? Nah, itu perlu dicari tahu dahulu. Anda nggak perlu kafenya udah jadi, bahkan belum perlu bangun apapun gitu. Hanya menjabarkan konsep yang ingin Mas Mbak lakukan terhadap usahanya, terhadap produknya, nah kemudian ditanyakan ke konsumen. Gitu. Ke calon konsumen lah, calon konsumen potensial. Nah, siapa calon konsumen potensial itu? Nah, tadi kan di awal kan Mas Mbak udah tentukan segmennya. Gitu. Maka itu adalah merupakan calon yang potensial berarti. Nah, Mas Mbak tanyanya ke mereka. Gitu. Jadi faktor tempat juga, kalau misalnya Anda bukannya usaha yang butuh tempat kayak kafe, akan berpengaruh sehingga segmen tadi juga akan bisa lebih dipersempit lagi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya Mas Mbak bukanya di dekat Stesia, berarti ya
mahasiswa yang perlu Mas Mbak tanya itu adalah mahasiswa-mahasiswa kampus-kampus yang berada di sekitar itu, misalnya di Kelampis misalnya. Berarti cukup ke kampus-kampus yang ada sekitar Kelampis gitu. Anda nggak perlu jauh-jauh ke UWM gitu misalnya, itu terlalu jauh gitu. Mereka sudah memiliki tempat favorit yang mereka kunjungi, mereka sudah memiliki pilihan produknya sendiri gitu ya, sudah ada segmennya sendiri gitu, sehingga Mas Mbak bisa mempersempit cakupan segmennya itu mahasiswa yang berada di sekitar tempat itu misalnya. Ini adalah contoh gitu ya. Saya harap ini bisa dipahamin. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada yang nggak dipahamin gitu ya, nanti bisa tanya. Sekalian mungkin daftar diskusi hari Sabtu karena tingkat pendaftarannya masih sangat rendah ya. Oke, itu pembicaraan topik ya untuk lain kali aja. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kelima ya. Kita hari ini udah bahas segmen, kemudian media yang mengikuti segmen yang menjadi target kita. Nah, kemudian baik itu media yang digunakan untuk pemasaran maupun media yang digunakan untuk layanan purna jual. Kemudian yang terakhir kita juga value, juga kita udah bahas value yang kemudian itu kaitannya erat dengan siapa segmen produk kita. Dan yang terakhir tadi kita bahas tentang kemudian kita riset terhadap segmennya itu tadi. Sehingga dengan melakukan keseluruhan aktivitas ini, Mas Mbak akan memiliki banyak sekali bahan pertimbangan untuk produk yang akan Mas Mbak produksi. Gitu ya, untuk usaha yang nantinya akan Mas Mbak jalankan. Jadi ini tidak semua ini tidak yang ini semua ini bukan kayak riset pasar. Nggak semua usaha yang berhasil itu sebelumnya melakukan riset pasar gitu ya. Itu riset pasar itu bukan sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan, tetapi akan lebih bagus lagi kalau Mas Mbak itu sebelum memulai produksinya mencari tahu dulu apakah konsumen itu berminat dengan produknya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mau cari tahu konsumennya siapa, maka kita harus tahu dulu segmennya siapa gitu ya. Kalau misalnya kemudian kita mau riset, kita harus tahu dulu nanti yang mau kita tanyain apa gitu. Berarti kan kita harus punya value produknya dulu nih yang mau ditawarin ke mereka. Itu value-nya itu sudah dipenuhi oleh produk lain belum? Kalau misalnya mereka merasa mereka sudah mendapatkan value yang Mas Mbak coba untuk tawarkan pada produk lain, nah berarti kan Mas Mbak harus mikir lagi nih, oh ini produk seperti ini berarti sudah ada dan konsumen itu sudah biasanya sudah membeli produk itu gitu tadi. Ini kan akan sulit bagi produk Mas Mbak kemudian untuk masuk ke market mereka. Nah, itu pentingnya kemudian menentukan value seperti apa yang nantinya mau ditonjolkan pada produk yang Mas Mbak buat. Saya rasa itu terkait kewirausahaan pertemuan kelima. Terima kasih banyak yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.